Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Syarh Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita alhamdulillah masih di masail al-amr, masalah seputar apa? Al-amr, dan ini insyaallah masalah terakhir untuk amr dari masailnya. Kemudian setelah itu beliau akan menyinggung nanti mayyadul al-amr wan nahi, seharusnya itu diakhirkan, tapi beliau kedepankan di masalah al-amr sama dengan masalah juga halil amr bi syai' nahyun andihi. Ini juga masalah yang terakhir, tapi beliau dahulukan di masalah al-amr. Masalah al-amr. Nah, kita baca sebagian masalah dari masalah al-amr. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As-salisah al-amrul mutlaqu alladhi lam yuqayyid. Fa hadha fihi khilaf hal yaqtadi taqrar aw la. Fa minhum man qala yaqtadi taqrar wa hadha hakahu al-Ghazali an Abi Hanifah wa Ibnu Qassar an Malik wa huwa riwayatun an Ahmad ikhtaraha aktsaru ashabihi li'anna al-amra kan nahyi bi anna an-nahya afada wujub at-tarki wal amru afada wujub al-fi'li fa idza kana an-nahyu yufidu at-tarka ala ittisali abadan wajaba ay yakuna al-amru yufidu wujub al-fi'li ala ittisali abadan wa hadha ma'na at-taqrar wal muradu bihi hasab al-imkan. Baik, Masya Allah. Ini masalah ketiga dari masalah al-amr. Masalah kedua, apakah dia mengharuskan berulang yang belum sebutkan kemarin? Kalau ada yang memberikan faedah cuma sekali, maka berlaku sekali. Yang kedua, kalau ada yang mengkoitkan dengan koit berulang, ini yang disebutkan kemarin kan? Kalau ada koitnya. Sekarang perintahnya mutlak, tidak ada koitnya. Apakah mengharuskan berulang? Misalnya ada orang bilang, ya, secara bahasa, makanlah tanpa ada koit. Kalau kemarin kan ada koit yang mengharuskan sekali, makan cuma sekali, ya sekali. Kemudian yang kedua, ada faedahnya apa? Berulang. Maka apakah mengharuskan berulang atau tidak? Sudah lewat kemarin. Berulang setiap ada sifatnya. Ya, kalau ini perintah mutlak, tidak ada koitnya. Diperintah saja. Tidak ada koitnya sama sekali. Apakah mengharuskan berulang atau tidak? Ini ada khilaf. Mengharuskan berulang atau tidaknya. Di antara mereka ada mengatakan yaqtadi takror. Mengharuskan berulang. Walaupun itu adalah perintah apa? Walaupun itu adalah perintah mutlak. Walaupun itu adalah perintah mutlak. Pendapat ini siapa yang punya? Kata beliau, wahada hakahul Ghazali an Abi Hanifah. Ini pendapat dihikayatkan oleh Imam Al-Ghazali dari Abu Hanifah. Wa Ibnu Al-Qassar an Malik. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Qassar dari Malik. Pendapat ini. Dan dia satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini dipilih oleh para pengikutnya. Kebanyakan dari para pengikut Imam Ahmad. Iya. Li'annal amra kan nahi. Dikiaskan. Karena perintah itu seperti larangan. Maksudnya, sekarang antum misalnya ada orang yang dilarang, jangan makan. Berulang atau tidak? Larangannya dulu ini. Kalau ada orang melarang, jangan makan, jangan pergi. Ini perintahnya berulang atau tidak? Berarti dilarang cuma sekali kalau bilang begitu. Jangan pergi, berarti dia tahan dirinya sekarang. Nanti kalau dia pergi, tidak apa-apa. Begitu mananya ya? Enggak, kalau nahi, kalau dilarang berarti selama-lamanya walaupun tidak ada kata berulang. Anda paham ini? Kalau larangan, jangan kamu berdiri, berarti dilarang terus, dilarang berulang. Bukan hanya dilarang sekarang, sebentar boleh berdiri. Enggak. Amar juga kalau mutlak seperti itu. Seperti nahi, nanti akan lebih dipahami kalau datang pembahasan nahi nanti. Ya kan ini tadabbur. Saling masuk pembahasannya. Kalau ada larangan mutlak, berulang.
Maka demikian pula kalau ada perintah mutlak juga apa? Berulang. Itu maksudnya. Dia kiaskan amar sama apa? Nahi. Dia kiaskan amar sama nahi. Fi anna nahi apa ada wujub tark. Itu dalam hal larangan itu mengharuskan, memberikan faedah wajib ditinggalkan. Wa annal amra wujubul fi'il. Bahasanya perintah itu kan wajib dilakukan. Fa in kana nahyu fidu tark alal ittisal abada. Kalau larangan memberikan faedah untuk ditinggalkan selama-lamanya. Paham kan? Secara bersambung. Sekarang akan datang. Wajib ayakun al-amri fidu wujubul fi'il alal ittisal abada. Sama juga katanya. Berarti wajib juga perintah itu memberikan faedah wajibnya dilakukan secara bersambung selama-lamanya. Wahada makna takror. Inilah makna berulang. Inilah makna berulang. Jadi dalilnya adalah dikiaskan kepada apa? Nahi. Paham kan? Kalau larangan bersambung berulang, maka perintah bersambung berulang. Ini pendapat pertama, kias. Pendapat pertama dalilnya kias. Kita lihat pendapat kedua. Qala musannifu hafidhahullah ta'ala wal qaul tsani anal amra mutlaqi la yaqtadi Ulang. anal amra al muqtadi Al-mut. annal amra mutlaqi la yaqtadi Kenapa takrar. ki? Annal amra mutlaqu la yaqtadi Kenapa ku? Oh, apa Ustaz? Annal amra mutlaqu la yaqtadi Kenapa takrar. kok? Nah, Ustaz. Hah? Nah, Nah. li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratin wahidah wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Bal yakhrujul mukallafu min uhdatihi bi marrati wahidah wala yalzamuhu takraruhu wal mudawamatu 'alaihi. Wadhalika li anna sigatal amri la tadullu ila ala mujarradi idkhali haqiqatil fi'li fil wujudi la ala kamiyatil fi'li. Walau qala sayyidu li abdihi udkhulis suqa washtari tamran lam yuqal minhu takrar. Walau karara al abda dhalika la hasuna laumuhu walau lamahu sayyidu ala adamit takrari laudda sayyidu mukhtian. Masya Allah. Jadi ini dalilnya secara bahasa. Kalau tadi dalilnya apa? Iya. Pendapat kedua. Annal amrul mutlaqo, bahasanya perintah mutlak la yaqtadi takrar. Tidak mengharuskan berulang. Kalau tadi yaqtadi takrar. Kalau ini tidak mengharuskan berulang. Di sini belum tidak menyebutkan siapa yang berpendapat. Ini disebutkan adalah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'mur bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidati. Karena apa yang dimaksudkan dengannya berupa terjadinya yang diperintah itu terhasilkan walaupun satu kali. Kan ketika diperintah, dia lakukan. Berarti sudah dianggap atau belum? Sudah dianggap. Wal aslu, asalnya juga, dalil kedua. Asalnya juga, bara'atud dhimmah. Lepas tanggungan. Mimma zada alaiha. Dari yang lebih, dari apa yang lebih sekali. Lebih dari sekali. Bal yakhrujul mukallafu, bahkan si mukallaf, yaitu yang dibebani, masalah tersebut keluar min uhdatihi, keluar dari kewajibannya bimarotin wahidatin, dengan satu kali dia lakukan. Dengan satu kali dia lakukan. Wala yalzamu takraru, ndak harus dia pulang. Wal mudawamatu alaihi, dan terus melakukannya. Wadzalika li anna, demikian itu, li anna sigatal amr, ini dalil yang ketiga. Demikian itu karena sigo amar la tadulu illa ala mujarradi, tidak menunjukkan kecuali hanya sekedar idkhal haqiqatil fi'il, memasukkan hakikat perbuatan fil wujud, dalam wujud, la kamiyatil fi'il, bukan berapa dia lakukan. Paham kan? Bukan berapa dia
lakukan. Ketika Anda bilang misalnya, makanlah. Yang dilihat apa? Makannya. Bukan apa? Berapa dia makan. Paham kan? Ketika dia sudah makan, dianggap. Kan tidak ditanya lagi. Berapa kamu makan tadi? Bukan itu yang dihitung. Tapi apa? Perbuatannya. Ada enggak dia lakukan? Dipahamkan? Bukan jumlah dia lakukan. Itu alasan berikutnya. Bukan jumlah dia lakukan. Tapi adanya perbuatan itu. Walau contoh nyata. Walau qala sayyidu li abdi. Kalau ada seorang tuan berkata kepada budaknya. Udkhulis suq. Masuk kau ke pasar. Washtari tamron. Beli kurma. Maka lam yuqal minhu. Tidak dipahami darinya. At-takror. Berulang. Itu ini sebudak. Sudah pergi beli, kembali. Pergi lagi beli, kembali. Pergi lagi beli. Ya kan? Ini perintah mutlak kan? Perintah apa? Mutlak. Tidak dipahami darinya. Berulang. Walau karrorol abdu dalik. Seandainya itu si budak dia ulang terus. Lahasuna laumuhu. Maka cocok kalau dia dicelah oleh tuannya. Ya dimarahi. Walau lamahu sayyiduhu. Kalau sayyidnya memarahinya. Ala adami takror. Ketika dia tidak ulang. La udda sayyidu muhti'ah. Maka sayyidnya yang salah. Misalnya dia suruh budaknya. Pergi pasar beli kurma. Sudah dia lakukan. Terus sayyidnya pergi marahi budaknya. Kenapa kamu tidak ulang? Siapa yang salah ini? Sayyid. Kalau budaknya ulang. Siapa yang salah? Budak. Ini menunjukkan perintah mutlak itu hanya berapa? Sekali. Iya. Nah, ini yang disebutkan. Terus. Musannifu hafidhahullah ta'ala wa hada wa ikhtiyarul musannif huna fa innahu qala wa la yaqtadi takrara 'ala sahih ay indal itlaq kama yadullu alaihi ma ba'dahu wa huwa riwayatun anil imami Ahmad ikhtaraha Abul Khattab wa hadhihi was sahih indal Hanafiyah wa rajjaha dhalika Tufi wa mala ilahi Ibnu Qudamah wa ikhtarahu Ibnu Hajjab wa hadha qawluhu huwa rajih huwa an wa hadha qawluhu huwa rajih huwa anna sigatal amri la tadullu ala iqa'il ma'muri bihi aktsarun min marratin wahidatin illa bidalil liquwati ma'khadhihi wa yu'ayyiduhu annahu qad ulima husnu qawlil qa'il if'al kada abadan aw if'alhu marratan wahida falau dallal amru ala takrari lam yakun liqawlihi abadan fa'idah walakana qawluhu marratan wahidah tanaqudan li'anna if'al biwad'ihi yaqtadi takrar. Baik, sampai situ dulu. Kata kalau ini dipilih oleh penulis di sini. Al-Juwaini memilih yang ini. Fa'innahu qol karena belum berkata wala yaqtadi takrar. Dia tidak mengharuskan apa? Berulang alas sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih ay indal itlaq ketika dimutlakan. Iya. Maksudnya ketika perintah mutlak. Ini bentuk ketiga dari bentuk perintah ya. Karena sudah lewat bentuk kedua dan pertama dan kedua. Iya. Kama yadullu alaihi ma ba'dah. Sebagaimana ditunjukkan oleh apa yang setelahnya. Bahwa riwayat ini Imam Ahmad. Ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad punya dua riwayat. Kadang beliau dukung yang pertama. Beliau juga punya riwayat dukung pendapat yang kedua. Dan dipilih oleh Abul Khattab dari kalangan Hanabilah. Ini yang sahih menurut Hanafiyah. Karena Hanafiyah juga tadi punya pendapat. Sebagaimana yang dinukil oleh siapa tadi? Disandarkan kepada Hanafiyah. Al-Ghazali. Disandarkan kepada Hanafiyah itu pendapatnya. Warajjaha dzalika At-Tufi. Dan ini yang dipilih oleh At-Tufi. Wa mala ilahi Ibnu Qudamah. Dan Ibnu Qudamah condong kepadanya. Waqtaruhu Ibnu Al-Hajib. Dan dipilih oleh Ibnu Al-Hajib. Dan pendapat ini kata beliau yang rajih. Yaitu pendapat kedua. Bahwa al-amrul mutlak la yaqtadi takrar.
perintah mutlak tidak mengharuskan berulang. Perintah mutlak tidak mengharuskan apa? Berulang. Wa anna sighatul amr la tadullu ala iqa'il ma'mur bih. Yaitu dia adalah sigha amr tidak menunjukkan atas iqa'il ma'mur. Terjadinya yang diperintahkan dengannya. Aksar min marrah wahidah. Lebih dari satu kali. Illa bidalil. Kecuali kalau ada apa? Dalilnya. Kalau ada dalil mengharuskan berulang. Atau tidak mengharuskan berulang. Selesai masalah yang telah lewat. Kan? Yang telah lewat. Likuwati ma'akodihi. Kenapa ini pendapat yang kuat? Belum bilang likuwati ma'akodihi. Dia kuat karena kuat sandarannya. Kuat sumber pendalilannya. Wa yu'ayyiduhu, dan diantara menguatkannya annahu qad ulima, dan bahwasannya telah diketahui husnu qaulil qail, baiknya ucapan orang, if'al kada abada, lakukan ini selama-lamanya. Lakukan ini selama-lamanya. Ini menunjukkan apa ini? Berulang. Kalau seandainya sudah menunjukkan berulang, ngapain tambahkan abada? Dipahami kan? Ngapain ditambahkan abad? Tidak ada faedahnya. Makanya belum bilang, au if'alhu marratan wahidah. Lakukan satu kali. Berarti cuma sekali. Falau dalal amr ala takrar. Seandainya perintah itu memang menunjukkan atas berulang, lam yakun liqaulihi abada faedah. Maka ucapannya abada tidak ada apa? Faedahnya. Walakana qauluhu marratan wahidatan tanaqudun. Dan ketika dia bilang hanya satu kali, maka bertentangan. Paham? Kenapa bertentangan? Karena kan gini, ketika dia bilang if'al kada, ketika dia perintahkan lakukan segini. Kalau mengharuskan berulang, salah kalau dibilang marrah wahidah. Iya kan? Dipahami nih, kalau menunjukkan atas berulang, tidak perlu bilang satu kali, karena memang sudah menunjukkan apa? Tidak berulang. Itu menunjukkan kalau kosong dari korina, maka dia tidak berulang. Makanya perlu dikasih korina kalau tidak mengharuskan berulang, atau kalau mengharuskan berulang harus ada korina. Kan yang dikasih korina itu kalau bukan dari asal. Anda paham? Kan kalau mengharuskan terus menerus, tambah korina, abada. Kalau mengharuskan satu kali, tambah korina, satu kali. Kan ini apa? Tidak mutlak. Kalau dia mutlakan, berarti di atas asalnya. Apa itu? Sekali. Tidak berulang. Tidak berulang. Ini yang belum katakan. Li'anaf al biwat'ihi. Karena asal dengan peletakannya katanya yak tadi takror. Makanya tidak ada faedah kalau dia bilang begitu. Iya kan? Karena pada asalnya berulang. Paham kan? Nah, ini yang menguatkannya. Terus pendapat pertama tadi dalilnya ada bantahannya. Kita lihat bantahannya. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa amma ma qalahu ashabul qawli tsani min qiyasil amr. Salah ya. Salah cepat. Wa amma ma qalahu ashabul qaulul awal. Kan kita mau bantah pendapat pertama, bukan pendapat kedua. Salah cepat. Berarti salah semua ya? Biar yang sekarang juga. Antum perbaiki. Kapan kita mau perbaiki? Nanti. Al-qaulu wa amma ma qalahu ashabul qaulul awal. Di situ kan qaul at-tani. Salah, kita mau bantah ini pendapat pertama, bukan pendapat yang kedua. Wa amma ma qalahu ashabul qaulul awal min qiyasil amri 'ala nahyi fa ghairu sahih. Min qiyasil amri 'ala nahyi. Yang punya pendapat ini siapa? Kedua atau pertama? Li farqi bainahuma li anna intihaa 'anil fi'il mungkin. Ammal istighalu bihi abadan fa ghairu mungkin. Fadhaharal farqu wallahu a'lam. Fadhaharal farqu wallahu a'lam. Adapun pendapat ya apa yang dikatakan oleh pemilik pendapat yang pertama, dikiaskan amr dengan nahi tidak benar. Kenapa? Lil farqi bainahum. Karena beda amr, beda nahi. Iya kan? Kan kalau nahi tolabut tark, sementara amr tolabul fi'il. Syarat kias akan datang nanti di bab di ujung kita. Syarat kias harus sama antara ilah dan antara asal dan cabang. Ini tidak sama. Satu perintah, satu apa? Larangan. Kias ma'al farq.
kias bersama sesuatu yang beda, maka tidak dipakai. Makanya pendapat Abu Hanifah di sini tidak dipakai. Iya, dinukil dari Hanafiyah tadi pendapat kedua. Karena kias, mereka punya syarat kalau kias. Kias mereka punya apa? Syarat. Kan lil farqi bainahuma, karena beda keduanya. Kenapa juga alasannya? Li'anal intihanil fil mungkin. Karena berhenti dari perbuatan mungkin, betul nggak? Sekarang kita disuruh makan. Berhenti dari makan mungkin? Berhenti dari melakukan sesuatu. Mungkin, salah contoh. Antum dilarang makan. Bukan diperintahkan makan. Dilarang makan. Mungkin? Antum dibilang, jangan makan. Mungkin? Atau contoh yang lainnya, bisa ada orang, dia batu besar. Dia bilang, jangan kamu angkat ini batu. Bisa? Ada batu besar. Batu besar. Ada orang bilang, jangan angkat ini. Mungkin dia berhenti? Maksudnya mungkin dia tidak angkat? Hah? Mungkin. Saya kalau bilang, angkat ini batu. Hah? Angkat ini batu. Gimana? Nah, bisa harus dia lakukan atau bisa saja tidak mampu dia angkat. Bisa dia bilang tidak mampu. Kalau berhenti dari larangan, berhenti dari perbuatan itu mungkin. Tidak ada orang bilang bahwa saya ini sudah kecanduan zina, naudzubillah, saya tidak bisa berhenti. Larangan tidak bisa. Kalau dilarang dari melakukan, pasti dia bisa berhenti. Dilarang dari berbuat, pasti bisa berhenti. Betul nggak? Karena ini dia bilang, li'anal intiha anil fil mungkin. Berhenti dari melakukan mungkin. Nah, terus wa amal istighod bihi abada faghairu mungkin. Adapun sibuk terus melakukan perbuatan ini tidak mungkin. Paham? Nah, ketika orang bilang berdiri, mungkin nggak dia tidak pernah duduk? Bila satria mungkin kalau patung. Kita tidak berbicara patung, kita bicara mukallaf. Kita bicara siapa ini? Mukallaf. Nah, saya bilang ke satria berdiri. Mungkin nggak dia sibuk terus untuk berdiri saja? Mungkin nggak? Goiru mungkin. Tapi kalau saya bilang jangan berdiri, mungkin nggak dia tidak berdiri? Mungkin, kan dia bisa cuma duduk dan berbaring. Aduh, paham ini? Nah, ini yang perlu diketahui. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan sama antum, beda. Beda, makanya beliau bilang, fadzoharul farq, maka nampak perbedaannya. Maka nampak perbedaannya. Satu mungkin, nah, yang kedua tidak mungkin. Dipaham kan? Iya. Makanya faedah dalam syariat itu kalau perintah ada koidnya siapa yang mampu. Kalau larangan tidak ada koid siapa yang mampu. Anda paham kan? Kan perintah kan? Fattaqullaha mastata'tum. Di ayat haji, manistato'a, siapa yang mampu. Karena kalau perintah ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Kalau larangan, nggak ada bilang, wih saya nggak mampu ini. Karena larangan. Nggak ada. Nah, itu faedahnya di situ. Karena beda antara perintah sama apa? Larangan. Perintah ada orang yang mampu bisa lakukan, ada orang yang tidak mampu. Larangan semua orang pasti mampu untuk tinggalkan. Paham kan? Dari anak kecil sampai orang besar. Nah, dari orang yang sehat sampai orang yang sakit. Misalnya, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sehat, pasti mampu dia tinggalkan. Sakit, lebih mampu lagi orang sedang sakit. Kan begitu. Beda kalau perintah, sholatlah berdiri. Sehat, bisa. Sakit, kan tidak bisa. Begitu, itu bedanya larangan sama perintah. Berarti tidak bisa dikiaskan. Paham kan? Makanya belum tegaskan fadzoharul farqu, maka perbedaannya nampak. Nah, kias, di sisi orang berpendapat dengan kias ma'al farq itu fasid. Kias kalau ada bedanya tidak dianggap. Makanya batallah dalil dari pertama. Ya, ini belum katakan kenapa kuat pendapat yang kedua. Terus
Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa amma ma fihi takraru fadhalika linususin ukhra wa qara'ina wa asbabin tujibu dhalik kas-salati fa inna takraraha fi kulli yawmin wa laylatin khamsu marratin laysa li ajali amri biha wa inna li takrari asbabiha wa hiya al-awqat. Masya Allah. Adapun apa yang ada padanya pengulangan itu karena nas lain atau korina atau sebab yang mewajibkan hal itu, seperti sholat. Sholat kan kita cuma bilang aqimus sholat, dirikan apa? Sholat. Perintah apa? Perintah mutlak. Tapi kenapa kita lakukan terus berulang? Belum sebutkan. Fa inna takraraha fi kulli yaumin wa laila, sungguhnya berulangnya dalam setiap hari dan malam, khamsu marrat 5 kali, laisa li ajlil amri biha, bukan karena perintahnya. Bukan karena perintahnya, tapi karena apa? Wa inna mali takrori asbabiha. Karena berulang sebabnya. Sebab sholat duhur karena apa? Zawal, masuk waktu zawal. Sebab sholat maghrib karena terbenam matahari. Itu kan bukan hukum taklifiyah. Itu hukum apa? Wad'iyah. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Dipahamkan? Jadi dia berulang karena ada sebabnya. Wahil awqat, yaitu waktu. Itu waktu. Terus Hafidhahullah ta'ala wa mimma yata'allaqu bihadzal bahsi mas'alatu ijabatil muadzin ba'da muadzini fahal yaktafi bil awwali li'anna al-amra yaktadi takrar aw yajibu kullu muadzin yujibu kullu muadzinin min babi ta'addudi sabab fihi ihtimal. Dua pendapat. Maksudnya sekarang banyak masjid adzan. Antum wajib jawab setiap orang dengan adzan atau gimana? Dipahamkan? Iya, tergantung nanti pembahasan kita di sini yang antum pahami. Mimma yata'allaqu bihadzal bahas, ini hanya cabang saja dalam masalah fiqhiyah yang belum singgung. Termasuk yang terkait dengan pembahasan ini, masalah ijabatu muadzin, menjawab adzan. Ba'da muadzin, setelah muadzin. Fahal yaktafi bil awal, apakah kita cukup dengan jawab muadzin pertama? Li'annal amro yaktadi takrar, ya, karena amar mengharuskan berulang. Au yujibu, atau dia jawab, ya, kullu muadzin min bab ta'addudi sabab, atau dia jawab setiap muadzin dalam bab apa? Berulangnya sebab. Fi ihtimal, maka di dalamnya terdapat apa? Ihtimal. Paham kan? Kalau antum katakan ya tadi li'anal amro yak tadi takrar di antum ya. Enggak masalah ya. Dicetakan baru. Li'anal amro yak tadi takrar berarti sama. Iya. Karena perintahnya mengharuskan berulang, apakah kita cukupkan dengan yang pertama? Mengharuskan berulang maksudnya kalau ada lagi adzan kita jawab lagi. Ada lagi adzan kita jawab lagi, itu maksudnya. Kan dia kan karena adzan. Atau dalam bab sebab. Misalnya, kenapa kita jawab adzan? Nah, apa sebabnya orang adzan? Kalau kita berbicara sebab, berarti maksudnya apa? Waktu kan orang adzan, berarti sekali saja. Kalau kita berbicara apa? Sebab orang adzan. Tapi kalau karena dia diperintahkan setiap kali orang adzan kita jawab, akan berulang. Ya tergantung antum. Apakah ini muadzinnya karena masuk waktu? Karena sebab? Atau karena perintah? Kita jawabnya karena sebab dia adzan? Masuk waktu? Atau kita jawab adzan karena kita diperintahkan untuk menjawab? Dipahami ini? Ya. Kalau kita bilang yang pertama, karena muadzin adzan, berarti setiap adzan kita jawab. Kalau karena sebab masuknya waktu, sekali kan sudah masuk waktu. Dipahami kan? Berarti kalau masuk lagi baru jawab. Masuk lagi baru jawab. Nah, ini masalahnya. Cuman belum tidak bahas ini cuma belum gambarkan. Ini sama contohnya. Ini sama contohnya. Tergantung ilahnya yang mana kita ambil. Tergantung ilahnya mana kita ambil. Berikutnya. Qala musannifu hafidhahullah ta'ala al-masalatu tsani qawluhu wa la yaqtadil fawr ay innal itlaq bi khilaf
safar al-an fahiya lil faur wa safar ra'si syahr fahiya lit tarahi liwujudil qarinah wal faur. Masalah yang kedua, ucapan penulis wala yaqtadil faur. Tadi itu hal yaqtadil takror, apakah mengharuskan berulang kalau ada perintah? Kalau ini wala yaqtadil faur, tidak harus segera. Tidak mengharuskan segera. Maksudnya kata beliau ai indal itlaq, ketika ada perintah mutlak apakah harus segera atau tidak. Ya. Bihilafi berbeda dengan ucapan safir al-an. Bersafarlah sekarang. Apa ini? Gimana kalau ada orang bilang sama antum, safir al-an. Apa ini? Segera. Kan dia bilang safar sekarang. Berarti ini maksudnya, ini tadi itu yang dibahas itu layak tadi al-faur, perintah mutlak. Berbeda dengan ucapan safir al-an. Safarlah sekarang. Berarti segera. Fahiyya lil faur, maka ini lil faur. Karena ada koitnya al-an. Wasafir rosi syahr. Safarlah kamu ujung bulan. Maksudnya di akhir bulan. Berarti apa ini? Faur atau tarohi? Safarlah kamu nanti di akhir bulan. Apa berarti ini? Tarohi. Fahiyya li tarohi, maka ini boleh diakhirkan. Li wujudil koordinati. Kan ini ada apa? Koordinat. Yang kita bahas sekarang, kalau perintah apa? Perintah mutlak. Apakah harus segera atau tidak? Ifu hafidahullahu ta'ala wal faur maknahu al-mubadarah bil fi'li aqibal amri fi awalil waqti imkan. Aqibul amri fi awali waqti imkan. Wat tarahi ta'khirul fi'li an awalil waqti imkan. Wal qailuna bi annal amra litakrari yattafiquna ala annahu lil faur li anna takrara la yatahaqqaqu biduni mubadarah. Wa amal qailuna bi annal amra laysa litakrar fakhtalafu fi dhalika ala qawlain. Al awwalu annaha la yaqtadil faur wa bihi qala aksaru syafi'iyati wa aksaru hanafiyati wa huwa riwayatun anil imami Ahmad bal amru li mujarradit talabi fala yaqtadil fawra wala tarahi wa qad yaqtadi li annal gharada ijadul fi'li walau marratan wahidah walau marratan wahidah min ghairi ikhtisasi bizamanil awwali aw tsani bal fihi ayyi zamanin wujida fihi ajza. Kata beliau rahimahullah ta'ala berikutnya adalah al-faur. Beliau jelaskan dulu apa itu faur. Al-faur artinya al-mubadaru bil fi'il, segera melakukan perbuatan, akibul amri fi awwali waqtil imkan, setelah perintah di awal waktu memungkinkan untuk dilakukan. Ya kan? Dilakukan dengan segera di awal waktu. Sementara tarohi mengakhirkan perbuatan dari awal waktu mungkin dilakukan. Dan hal ini orang-orang yang berpendapat bahwa amar itu mengharuskan berulang. Pendapat keberapa tadi itu? Kan dua pendapat sebelumnya tadi itu. Ada mengharuskan berulang, ada mengharuskan tidak berulang. Yang pertama, yang tidak kuat tadi. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwa amar itu tidak dia mengharuskan berulang, mereka bersepakat harus segera. Kan dia berulang, namanya mau dilakukan lagi, ya harus segera dilakukan. Annahu lil faur, mereka sepakat kalau itu harus segera. Bagi pendapat pertama, li'anna takror, karena berulang, la yatahaqqaqu bidunin mubadarah, tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak segera. Karena dia harus segera lakukan baru ulang lagi, segera lakukan baru ulang lagi. Wa amal qailun bi annal amru laisa litakrar. Pendapat keberapa? Dua. Adapun yang berpendapat bahwa amar itu bukan untuk yang berulang. Pendapat kedua, dan ini yang kuat tadi, faktalafu fi dzalika ala qaulain. Mereka berselisih dalam menentukan ini alal faur atau tidak di atas dua pendapat. Al-awwal, yang pertama, annaha la taqtadil faur. Dia tidak mengharuskan segera. Dengannya
kebanyakan Syafi'iyah, kebanyakan Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, dengan pendapat ini. Bal al-amru li mujarradi tolab. Bahkan amar itu kan hanya sekedar menuntut untuk dilakukan. Fala yaktadil faur wala tarohi. Ini perintah mutlak. Tidak mengharuskan segera atau tidak boleh, tidak juga mengharuskan apa? Diakhirkan. Kan perintah mutlak. Wa qad yaktadi. Kadang juga mengharuskan segera. Kadang mengharuskan diakhirkan. Tergantung. Masalahnya itu dia. Li'anal gordo, karena tujuannya dari perintah itu ijadul fi'li, melakukan perbuatan walau marotan wahidatan, walaupun satu kali, min ghairi ikhtisasin bizamanil awal awit tsani, tanpa dikhususkan dengan waktu yang pertama atau waktu yang kedua. Bal fi ayyi zamanin wujida fihi ajza, bahkan di waktu manapun didapati hal itu cukup. Itu sudah dianggap apa? Cukup. Ini pendapat pertama, tidak mengharuskan segera. Terus sudah itu ya? Sudah dibaca? Oh. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wal qaulu tsani annaha yaqtadil fawr wa huwa qaulul malikiyati wa ba'du syafi'iyati wa ba'dul hanafiyati wa huwa dhahirul madhhabu indal hanabilah madhhabi indal hanabilah wa hadha huwal qawlu ar-rajih insyaallahu lima yalih. Masya Allah. Kata baru saya terjemah dulu, baru karena sebentar baru akan sebutkan dalil-dalilnya. Pendapat kedua mengharuskan segera. Kalau ada perintah harus segera. Karena kalau kita berpendapat pertama itu bahaya. Banyak orang malas nanti. Nah, kan bahkan tidak segera aja. Boleh. Kan diakhirkan. Pendapat yang kedua mengharuskan segera. Ini pendapat dari Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanafiyah, dan ini dohir yang nampak dari madhab Hanabilah. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Yang mengharuskan apa? Segera. Di awalil waktu fil imkan. Kecuali tidak memungkinkan. Itu kan makanya takbir tadi fil imkan. Ketika memungkinkan segera, harus segera. Ini yang kuat, lima yali. Alasannya seperti berikut ini. La ayatun min kitabillahi ta'ala fihal amru bil mubadarati ila imtisali awamirillahi ta'ala wassana'i ala min fa'ala dalik. Man fa'ala dalik. Wa qawlihi ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qawluhu ta'ala fastabiqul khairat. Wa qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Baik, ini dalil-dalil pertama. Alasan pertama ayat-ayat dalam kitab Allah. Di dalamnya terdapat perintah untuk bersegera untuk melakukan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji orang-orang yang melakukan hal itu. Seperti firman Allah, yaitu perintahnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah, kan perintah untuk bersegera. Untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya selangit dan bumi disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Waqaulu, dan perintahnya juga untuk bersegera. Firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan apa? Kebaikan. Waqaulu Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini at-tana. Memuji orang yang bersegera. Innahum, sungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan apa? Kebaikan. Dipuji hal tersebut. Ini berarti yang paling utama daripada yang mengakhirkan. Ini dalil pertama, ayat-ayat Quran. Dalil kedua, Qala hafidhahullahu ta'ala as-saniyah ma ja'a fi qissati Hudaybiyah. Fa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi faqumu wanharu summa qumu wanharu summa hlaku. Qala fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dhalika thalath marrat. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummu Salamah fadakara ala ummi Salamah fadakara laha ma laqiya min nas al hadis minan nas
wa wajahud dalalatu annahu laula wa wajahu dalalati annahu dalalati annahu law lam yakun al-amru lil fawri ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummi Salamah makduban mukdiban wala qala laha ala taroina ilan nas inni amarahum bil amri fala yaf'aluna kama fi riwayatin ibni Ishaq fi riwayati ibni Ishaq. Baik, dalil kedua. Di antara namanya perintah mutlak itu menunjukkan segera apa yang datang dalam kisah Hudaybiyah. Kisah Hudaybiyah itu Nabi SAW pengen umroh atau haji bersama para sahabatnya kan, tapi ditahan di Hudaybiyah. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, bangkit, sembelilah hewan yang kalian bawa, kemudian kalian cukur. Kan masalahnya kan kalau orang sudah berihlal, tidak boleh dia cukur. Ya kan, sampai setelah ihram. Tapi karena mereka ditahan, terjadi perdamaian Hudaybiyah, mereka tidak boleh masuk Makkah. Nabi katakan kepada mereka, silakan berdiri, potong hewan kurban kalian dan cukurlah. Ini sudah boleh. Maka dia berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri sampai Nabi katakan itu 3 kali. Tatkala tidak ada seorang pun dari mereka yang berdiri, belum masuk kepada Ummu Salamah dan belum sebutkan kepada Ummu Salamah apa yang belum jumpai dari orang-orang. Sisi pendalilannya, seandainya perintah itu bukan untuk bersegera, belum tidak akan masuk ke Ummu Salamah dalam keadaan marah ketika orang-orang terlambat melakukannya. Kan ketika mereka tidak lakukan, santai, karena kan tidak harus segera. Kenapa Nabi harus marah? Kalau memang bukan untuk segera. Paham sisi pendalilannya? Nabi masuk ke Ummu Salamah marah karena terlambat dilakukan. Itu menunjukkan apa? Segera. Karena juga wala qala laha, dan akan Nabi katakan kepada Ummu Salamah, ala taroina, tidakkah kamu lihat ilan nas kepada orang-orang, ini amuruhum, sungguh saya memerintahkan kepada mereka bil amri dengan suatu perintah fala yaf'aluna, mereka tidak lakukan. Jadi beliau adukan hal itu kepada istrinya. Apa yang beliau dapati dari manusia sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ishaq. Ini dalil kedua dalam hadis. Terus Musannifu hafizahullah ta'ala as-salitsah annal mubadarah bil fi'li ahwatu wa bara'atu dhimmah wa abrahu lidhimmah wa adallu ala ta'ati wa ta'khiru lahu afat wa yaktadi takrakum al-wajib taraku masalah memang ini tidak diharukatin. Taraku mal wajibati Ulang. wa yaktadi tarakuma al wajibati wa yaktadi tarakumul wajibatu hatta wajibati hatta yajiza al insanu anha. Baik. Itu ketiga, apalagi ini ya. Alasan ketiga, kenapa kita harus segera? Kalau ada perintah mutlak. Karena belum bilang annal mubadarata bil fi'li ahwatu. Bersegera untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan itu lebih hati-hati. Wa abra'u lidhimmati, lebih membebaskan tanggung jawab. Wa adal ala ta'ah, dan lebih menunjukkan atas ketaatan. Kan beda orang yang tunda-tunda dengan apa? Yang segera. Ya kan? Kalau yang segera kan, wah, Masya Allah, menunjukkan dia taat. Sementara yang tunda-tunda, nah ini kan masalah. Ini masalah. Jelas kan? Terus juga belum bilang, wa ta'khir lahu apa? Mengulur-ngulur itu banyak cacatnya. Banyak cacatnya. Ditambah lagi, wayak tadi tarokum al-wajibat. Dia bilang tadi, wayak tadi tarokumul wajibat. Mengharuskan bertumpuknya banyak kewajiban. Sekarang kalau kita akhirkan lagi sholat asar, sholat duhur misalnya. Bertumpu lagi sebentar dengan waktu asar. Pokoknya diakhirkan itu mengharuskan berkumpul kewajiban, bertumpuk. Hatta ya'jizal insan anha, sampai dia tidak mampu untuk
melakukannya sampai dia tidak mampu untuk melakukannya. Iya. Yang keempat, yang terakhir. Allah Ta'ala wa kama anna syar'a dalla ala ittida'il amri lil fawr kadhalika lil lughah fa inna kadhalika lil lughati. Enggak ada li. Cetakan baru. Ada? Enggak ada juga. Kadhalika lughah. Iya. Kadhalika lughatu. Kadhalika lughatu fa inna sayyida law amara abduhu fa inna sayyidu law amara abdahu fa inna sayyida law amara abdahu bi amrin falam yamtasil fa'aqabahu fa'tadarul abdu fi'il madhi. Fa'tadarul abdu bi annal amra ala tarahi lam yakun adrahu makbulan. Ini lucu. Yang keempat, sebagaimana syariat menunjukkan atas perintah itu mengharuskan segera, demikian pula lughah. Jadi ini sudah lengkap. Syariat juga menunjukkan tadi ada Al-Quran, ada Sunnah. Demikian pula secara bahasa. Sayyid, seorang tuan, kalau dia perintahkan budaknya untuk suatu perintah, kemudian budaknya tidak lakukan segera. Kemudian dia hukum. Budaknya bilang, kan amr untuk tarohi. Jadi disuruh oleh tuannya. Dia santai-santai. Akhirnya tuannya siksa dia. Dia beralasan. Perintah untuk akhir. Perintah boleh diakhirkan. Gimana ini? Lam yakun udruhu makbula. Udur dari budak itu tidak diterima. Kenapa? Karena secara bahasa kalau disuruh berarti harus segera. Itu secara bahasa. Qad dhaharat samaratul khilafi fi iddatil masaila wa minha ta'khirul haji ma istita'ati wa ta'khiru daf'i zakati an ra'sil hauli wa ta'khiru qada'il fawaiti wa ghairi dalik. Kata beliau, ini khilaf, ini di antara madhab inilah yang membuat mereka beda fatwa. Paham? Jadi kita paham sebab kenapa mereka khilaf dalam berpendapat. Karena usulnya mereka khilaf. Jadi ketika dibilang al-amr al-fawr al-tarafi. Nah, ketika yang berpendapat fawr berarti harus segera. Dibuahnya nanti, dipikir. Ketika yang berpendapat al-tarafi berarti boleh diakhirkan. Beda nanti fatwanya. Boleh contohkan. Qad dhaharat tamratul khilaf, telah nampak buah dari khilaf ini fi iddati masail. Jadi di banyak masalah jadinya. Berselisih di usul, akhirnya berselisih di banyak masalah. Masalah apa? Ta'khiril haji ma'al istita'ah. Boleh enggak akhirkan haji bagi yang mampu? Dia sudah mampu haji. Tapi boleh enggak diakhirkan? Anda paham? Bagi yang berpendapat pertama, boleh. Karena al-amr boleh walaupun apa? Mampu. Sementara pendapat kedua, tidak boleh. Karena harus apa? Segera. Allah perintahkan segera. Masalah haji. Maka akhir daf'i zakat an ra'sil haul. Mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat di ujung tahun. Nah, bagi yang menyatakan boleh diakhirkan, jadi boleh ditumpuk. Tahun pertama, tahun kedua, nanti dikumpul banyak, tahunnya baru apa? Dikeluarkan. Tapi pendapat kedua, harus segera. Kapan sudah ada haul, nisab, segera keluarkan. Jangan ditunda. Karena nanti mumpung sekarang masih 2.500.000, kalau 100 juta. Nanti masalahnya kalau sudah 200 juta, berat nanti kalau sudah 5 juta. 5 juta. Kurang lagi rekening ini. Kan maksudnya tarokumul wajibat, ada afat, belum lagi kita meninggal. Paham kan? Tapi antum berpendapat apa usulnya? Ini buahnya di sini nanti. Bagi yang berpendapat pertama tadi, boleh akhirkan zakat, digabung. Boleh, itu buahnya. Wa ta'khir qada'il fawaid, dan boleh diakhirkan qada' yang luput. Ada orang yang luput sholat,
Orang luput sholat. Kalau dia luput sholat duhur, boleh dia ganti duhur besok. Anda paham? Boleh dia ganti duhur besok. Kenapa? Kan boleh diakhirkan. Tapi bagi yang mengatakan segera tadi, harus kapan diingat, harus dilakukan. Kenapa? Nanti bertumpuk 2 duhur. Anda paham kan? 2 duhur. Nah, ini buahnya dari sini nanti. Banyak masalah karena mereka berselisih dalam menentukan usulnya ini. Jelas kan? Alhamdulillah. Ini selesai, kemudian nanti masalah berikutnya lagi.